berbeda atau beragam memang bisa menjadi tantangan. Mari kita lihat bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memulai, mari kita identifikasi dulu situasi yang saat ini Pak Ibnu alami. Bisa Pak Ibnu ceritakan bagaimana kondisi kelas yang Pak Ibnu ampu sekarang? Oh iya, baik Pak. Saya mengajar itu di kelas 3 ya. Dengan jumlah siswanya itu cukup besar. Jumlah siswanya 37 siswa. Sedangkan siswa saya ini memiliki kemampuan belajar yang sangat beragam. Ada di antara mereka itu cepat sekali memahami materi. Dan juga ada yang butuh waktu yang lebih lama dari teman yang lainnya. Dan juga ada juga dari mereka itu yang kesulitan memahami konsep dasar pada pelajaran saya. Begitu Pak Suarko. Saya mengerti Pak Ibnu. Bisakah Pak Ibnu berikan contoh yang lebih spesifik tentang bagaimana Bapak biasanya mengelola perbedaan kemampuan belajar di kelas yang Bapak ampu tersebut? Ya seperti ini Pak Roko. Biasanya saya itu di kelas ketika saya mengajar, ketika saya sudah masuk dalam pembelajaran, saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan profil belajar. Dan juga ada yang butuh waktu yang lebih lama dari teman yang lainnya. Dan juga ada juga dari mereka itu yang kesulitan memahami konsep dasar pada pelajaran saya. Begitu Pak Suarko. Saya mengerti Pak Ibnu. Bisakah Pak Ibnu berikan contoh yang lebih spesifik tentang bagaimana Bapak biasanya mengelola perbedaan kemampuan belajar di kelas yang Bapak ampu tersebut? Ya seperti ini Pak Roko. Biasanya saya itu di kelas ketika saya mengajar, ketika saya sudah masuk dalam pembelajaran, saya membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan profil belajar mereka masing-masing. Kemudian dari kelompok itu saya membagikan beberapa kelompok. Kelompok pertama itu ada jumlah siswa yang memahami konsep dan bisa menghitung. Atau mungkin dalam artian dalam pembelajaran saya mereka bisa menghafal, seperti itu. Kelompok yang kedua adalah mereka siswa yang paham konsep tetapi belum bisa untuk menghafal. Atau mungkin juga ada kelompok ketiga, yaitu siswanya yang paham konsep dan juga belum bisa menghafal sama sekali. Nah, namun di permasalahan saya, penentangan saya ini, saya merasa sulit untuk memberikan perhatian yang merata pada kelompok-kelompok itu semuanya. Menarik sekali Pak ya. Apa tantangan utama yang Pak Ibnu hadapi saat mengelola kelompok-kelompok ini Pak Ibnu? Iya, sebenarnya tantangan yang signifikan yang saya hadapi itu yaitu memastikan setiap kelompok ini mendapatkan perhatian dan bantuan yang mereka butuhkan, karena setiap kelompok tadi kan berbeda-beda ke ininya, apa namanya tuh, pemahaman kemampuan mereka. Sehingga ketika saya memberikan perhatian dan bantuan itu, saya memiliki waktu yang terbatas dan juga saya sering merasa kesulitan untuk mendampingi semua murid, semua kelompok agar dengan efektif, sehingga maksudnya berjalan dengan efektif pembelajaran saya itu. Seperti itu Pak Suarko. Oke, baik. Sekarang mari kita merefleksikan ya beberapa hal. Apa yang menurut Pak Ibnu sudah berjalan dengan baik dari pendekatan yang Bapak gunakan selama ini? Iya, uh, yang menarik dari pembelajaran saya ini adalah beberapa hal yang sudah berjalan menurut saya baik, yaitu adalah di kelompok saya ini saya merasa tertantang. Jadi dalam pembelajaran saya kelompok pertama itu saya merasa tertantang dengan memberikan tambahan yang saya berikan kepada mereka, sehingga mereka pun di kelompok pertama itu lebih termotivasi untuk lebih belajar dan lebih semangat lagi untuk lebih belajar dalam pembelajaran saya ini. Seperti itu Pak Warko. Itu sangat bagus ya Pak Ibnu ya. Dan apa yang menurut Pak Ibnu perlu ditingkatkan? Iya, kalau menurut saya dalam pembelajaran saya ini yang perlu saya tingkatkannya itu adalah memberikan penjelasan kepada kelompok kedua dan kelompok ketiga tadi yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana kemampuan mereka dalam memahami materi.
agar mereka lebih cepat lagi memahami materi yang saya sampaikan. Dan juga saya perlu mencari cara untuk lebih efektif dan efisien dalam mengelola waktu sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu tersampaikan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 ini. Wah, itu refleksi yang sangat baik, Pak Ibnu ya. Sekarang mari kita pikirkan kembali, Pak Ibnu, pendekatan yang bisa kita lakukan. Bagaimana jika kita mencoba menggunakan lebih banyak media visual dan interaktif untuk menjelaskan konsep kepada kelompok kedua dan kelompok ketiga yang ada masalah tersebut, Pak? Oh, seperti itu ya, Pak ya. Oh, saya merasa itu juga ide yang bagus, Pak. Saya setuju sekali dengan itu. Saya juga berpikir bagaimana dalam pembelajaran saya itu kalau untuk kelompok kedua dan ketiga ini memanfaatkan teknologi seperti video, pembelajaran, poster, atau mungkin puzzle dan lain sebagainya yang mungkin bisa membantu siswa yang kesulitan itu lebih cepat pemahamannya sehingga lebih dalam pembelajaran itu sangat paham mereka. Seperti itu, Pak. Setuju. Menggunakan teknologi memang bisa menjadi cara yang efektif ya untuk menjangkau siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Bagaimana jika kita membuat rencana tindakan untuk minggu depan? Baiklah Pak Ibnu, maksud saya seperti ini. Mari kita buat rencana tindakan. Apa langkah konkret yang akan Pak Ibnu ambil untuk mencoba pendekatan baru ini? Oke, untuk pendekatan yang saya lakukan atau misalkan mencari dan mengumpulkan beberapa video ya yang akan saya lakukan ke depannya, langkah konkretnya, tindakannya, beberapa video pembelajaran yang relevan dengan materi yang saya sampaikan atau yang materi yang saya ajarkan, dan juga saya akan menyiapkan beberapa materi visual seperti contohnya diagram tadi, puzzle, gambar, atau poster, sehingga dengan video pembelajaran tadi dengan administrasi yang saya siapkan tadi membantu menjelaskan konsep kepada kelompok kedua dan kelompok ketiga yang ada kesulitan dalam memahami pembelajaran saya tuh. Itu rencana yang sangat bagus Pak Ibnu. Bagaimana Pak Ibnu akan mengatur waktu untuk memastikan semua kelompok mendapat perhatian yang merata sesuai dengan kebutuhan mereka? Oke, baik Pak. Mungkin nanti yang saya buat yaitu adalah mengatur jadwal ya. Ya, di mana setiap jadwal mingguan, di mana setiap kelompok itu mendapatkan sesi khusus dengan saya. Misalnya contohnya hari Senin kelompok pertama, kemudian hari Selasa itu untuk kelompok kedua, kemudian kelompok ketiga dan seterusnya. Kemudian saya juga berpikir akan memberikan tugas mandiri yang bisa mereka kerjakan saat saya sedang bersama di kelompok lain. Seperti itu Pak Warko langkah-langkahnya. Oke. Oke, kita ini ya Pak Ibnu ya, kita lihat juga ya. Saya sangat senang mendengar rencana dari Pak Ibnu tadi ya. Ini adalah langkah-langkah yang sangat baik Pak Ibnu ya, menuju pembelajaran yang lebih inklusif dan lebih efektif. Saya apresiasi sekali dengan dedikasi dan usaha yang Bapak lakukan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Bapak setelah diskusi kita ini, Pak Ibnu? Saya merasa lebih lega ya Pak ya, lebih yakin dan juga lebih termotivasi. Jadi untuk dalam sesi ini saya mencoba nanti akan membuat pendekatan baru dan saya mungkin akan membuat lagi metode-metode yang baru dalam pemahaman saya sehingga nanti dalam proses pembelajaran saya itu lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Wah, sama-sama Pak Ibnu. Saya juga merasa sangat senang sekali ya karena bisa membantu dan saya yakin bahwa dengan usaha dan komitmen dari Pak Ibnu, kelas akan semakin baik. Jika Bapak membutuhkan bantuan yang lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga sukses dengan rencana dan tindakan minggu depan ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Suwarko. Saya akan mencoba menjadi yang terbaik ke depannya Pak Suwarko. Sampai jumpa Pak Suwarko. Sampai jumpa di lain waktu Pak Ibnu. Baik. Terima kasih Pak.